Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada, saya undang semua kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Bapa kami terima kasih buat kebaikan Bapa selalu buat kami. Kami bangga kami selalu Allah yang selalu menyertai hidup kami dari hari ke hari, melimpahkan anugerah-Mu dari hari ke hari bagi kami. Dan sungguh kami menikmati dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap bersukacita kita di hadapan Tuhan, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya, katakan tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan serahkanlah musuh, serahkanlah musuh-Mu, amin. Selamatkanlah umat-Mu, katakan Allah, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, kerahkanlah kekuatan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan serahkanlah musuh, serahkanlah musuh-Mu, selamatkan, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan, yes. Allah bangkit bernyanyi, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama dari awal kita katakan, amin, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh, serahkanlah musuh-Mu, selamatkan, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah, yes. Allah bangkit, bernyanyi, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan umatnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat bagi kita, amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyaksikan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau menyatakan dalam setiap panjang hidup kami, dalam hari-hari hidup kami. Hidup kami disertai dengan kuasa dan mujizat Allah yang dahsyat. Thank you Lord, terima kasih. Mari sama-sama dengan pujian yang kita katakan, Jesus. Alam semesta melukis
melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Mari dari awal sama-sama kita katakan amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama. Hosana, hosana bagi-Mu. Hosana, layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termu. Sama-sama katakanlah yang dipuji Jesus, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Katakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar termulia. Somebody, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih, oh. Segala pujian, segala sembah bagi-Mu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Ku sembah Kau, ku menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kalau pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, tiada layak seperti-Mu. Bapa yang melimpahkan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kami bersyukur. Kesetiaan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, segala pujian, segala sembah hanya bagi-Mu. Terima kasih, Kau yang layak disembah, Kau yang layak
ajaib, perbuatan-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus, haleluya. Syukur bagi-Mu. Mari sama-sama lebih tangan kita di atas kepala kita. Kami bersyukur bahwa kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang di. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Berikan pujian, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada, berjumpa kembali di acara yang sangat istimewa hari ini. Doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara terus berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalami berbagai macam hal yang luar biasa dan kedahsyatan Tuhan, karena mujizat masih ada sampai hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama, satu lagu yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dan saya berdoa ketika sudah menyanyikan lagu ini, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri dan berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Amin. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Sama-sama, untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sama-sama, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Dia Raja segala
bersama dengan Yesus, ketika kami bergaul bersama dengan Yesus, ada jalan keluar. Meskipun kami menjumpai jalan-jalan yang buntu, meskipun sakit kami belum disembuhkan, meskipun masalah ekonomi kami belum dipulihkan, meskipun masalah rumah tangga kami belum dipulihkan, meskipun pekerjaan kami belum dipulihkan, meskipun sekolah kami belum mengalami tanda-tanda yang baik, tapi kami percaya bersama dengan Yesus, bekerja sama dengan Yesus akan melahirkan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang perlu pertolongan Tuhan, yang beban berat diberikan kelegaan dalam nama Yesus. Berbicara atas kami, menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana Tuhan berbicara dan Tuhan melakukan mujizat. Sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada para pemirsa, para pendengar yang diberkati Tuhan, sedang dijamah oleh kuasa mujizat Tuhan, bukan karena hamba-Mu, tetapi karena nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini sangat luar biasa setelah minggu lalu dilayani oleh pendeta siapa Pak ini? Pendeta Adidimo, betul ya, minggu lalu. Tetapi hari ini saya hadir bersama dengan saudara, dan saya percaya bukan saya dengan pendeta Hengki maupun saudara Dani, tapi saya percaya ada Yesus, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Saya menyapa saudara-saudara saya mulai dari Sumba. Haleluya. Sumba semakin mengalami blessing berkat Tuhan atas kemurahan dan mujizat Tuhan. Bahkan kami berdoa juga para calon-calon bupati yang hari ini akan maju bersama-sama. Saudara terus berdoa supaya Sumba mengalami kemakmuran. Yang ada di Flores juga aku berdoa, kiranya Tuhan menjamah dengan kasih karunia-Nya. Yang ada di Lombok Pak Husodo dan kawan-kawan. Yang ada di Bali, persekutuan Dore yang ada di Bali. Tuhan Yesus memberkati Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu. Mari tetap semangat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan Surabaya, Singapura, Malaysia, Taiwan dan beberapa teman-teman yang lain. Bahkan yang di Singapura, Mbok Wayan, tetap semangat. Karena masih ada mujizat yang Tuhan terjadi. Bahkan rekan-rekan yang dibagikan linknya di beberapa negara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya, mari dimanapun kita berada, di negara manapun juga berada, kita tetap bekerja sama, walking with God. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mari kita lihat, kita membahas satu hal yang sangat menarik hari ini, yaitu bekerja sama dengan Tuhan. Katakan bekerja sama dengan Tuhan, walking with God. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Mazmur pasal yang 108 ayat yang ke-14, dengan Allah, sama-sama dengan Allah, kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, di beberapa hari yang lalu saya sempat melayani di satu negara namanya Dili Timor Leste, dan saya sempat selain KKR dan beberapa hal yang sangat luar biasa terjadi karena Tuhan, saya sempat diminta untuk menyampaikan khotbah di TV Timor Leste tentang family, tentang keluarga. Dan hari ini berjumpa dengan saudara dan kita membahas tentang satu hal yang sangat menarik, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata dengan jelas seperti yang saudara lihat tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran. Dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Satu saat di satu kota Mataram, saya sempat berjalan bersama dengan satu Kapolres dan satu beberapa anggotanya. Saya jalan bersama dengan beliau berdua. Rasanya saya bangga banget. Dan satu saat juga di Balikpapan, saya berjalan ngafe bersama-sama dengan Wakapolda, saudaraku, kebetulan jemaat kita. Dan rasa bangga, saudaraku, ketika saya berjalan dengan mereka. Karena setiap anak buahnya yang ketemu, siap.
Tapi saya ingin mengajak lebih dahsyat lagi ketika Mazmur 108 ayat 14 dikatakan, dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mari dimanapun kota berada, di negara manapun saudara sedang berada, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Dan kata bekerja sama dengan Tuhan juga mengkai kata bergaul dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, Alkitab saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang dianggap impossible. Yang setuju katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sedang berjumpa dengan masalah-masalah yang besar, saya mau kasih tahu jawaban saya sederhana. Mungkin saudara berkata, pendeta, sepertinya sudah tidak mampu saya jalan sendiri. Jika ada lagu yang berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Kita perlu Tuhan sehebat apapun. Kita perlu berjalan, kita perlu bekerja sama bersama dengan Tuhan, sehingga perkara-perkara mustahil menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Makanya ketika Maria berkata, malaikat didatangi sama Maria, Maria didatangi oleh malaikat. Jawabannya sederhana, karena dia tahu bahwa berjalan bersama dengan Yesus, sesulit apapun akan menuju mujizat dan kemuliaan. Amin. Ketika Petrus berjalan dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, dia berkata, guru, semalam-malaman aku tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, rupanya kerja sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, yang mustahil, yang mentok, itu akan menjadi kenyataan buat kita dan terjadi mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bekerja sama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, ada perlindungan Tuhan yang jelas. Oleh karena itu saudaraku, kita berkata, mari apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Saudaraku, para pelaku bisnis tahu apa artinya kerjasama. Tapi saya percaya kalau kerjasama dengan rekanan bisnis yang takut Tuhan aja, saudaraku, luar biasa. Apalagi dengan orang yang tidak, ya dengan Tuhan Yesus Kristus, Almighty God, Allah yang besar. Amin. Satu saat ada pengusaha yang satu percaya Tuhan sungguh-sungguh, yang satu tidak sungguh-sungguh. Yang penting percaya, yang penting ke gereja. Apa yang terjadi saudaraku? Rupanya yang bapak-bapak ini tidak terlalu takut Tuhan, dia gunakan mantra supaya semua yang dikerjakan dengan seorang ibu, saudaraku, yang takut Tuhan ini semua berjalan lancar. Sama-sama orang percaya, tapi yang ibu ini takut Tuhan. Saudaraku, dia lepaskan mantra lewat teleponnya. Jadi kalau teleponnya dia telepon, kuasa kegelapan masuk, pengaruh kuasa kegelapan mempengaruhi, sehingga dia cuma siap. Tapi satu saat ditelepon tidak masuk-masuk, ulang-ulang tidak tembus-tembus. Kenapa? Penasaran, akhirnya ketemu lagi. Kenapa, Bu? Saya masukkan ilmu ke dalam telepon saya, tapi tidak tembus. Rupanya ibu ini tidak ngerti apa-apa. Rupanya ringtone backtonnya itulah Bapa yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Jadi ketika hanya karena ring backtone saja membuat kuasa Allah terjadi atas kehidupan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi saya ingatkan, kalau punya ring backtone, jangan lagu-lagu yang lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, pertanyaan buat kita, mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Mengapa kita harus bekerja sama dengan Tuhan? Yang pertama, ketika saudara dan saya bekerja sama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, yang pertama,
ada perlindungan. Seperti seorang wanita tadi, pelaku bisnis, antara ibu yang takut Tuhan dan pria, bapak-bapak yang tidak takut Tuhan menggunakan ilmu sesatnya untuk mempengaruhi ibu. Ada perlindungan. Yang setuju katakan amin. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. He knows my name. Yang pertama, ketika kita berjalan dengan Tuhan, so pasti ada perlindungan atas kita. Mazmur 19, sesungguhnya hati yang melekat kepadaku, aku akan meluputkan. Katakan sama-sama, meluputkan. Yang kedua, Tuhan akan membentengi dengan kekuatannya yang dahsyat. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya terbatas kecuali Tuhan izinkan untuk memahami apa yang saudara sedang hadapi. Tapi saya percaya bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan meluputkan dan membentenginya dengan kekuatan yang dahsyat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi dengar baik, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Oleh sebab itu, sebagai manusia digambarkan seperti domba yang terbatas. Kita perlu berjalan dengan Tuhan. Dia mampu melindungi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ketika minggu lalu saya berada di satu negara Timur Leste. Kesempatan yang indah, saya diajak makan siang sama Dubes RI yang ada di sana. Karena waktu ibadah ngalami pertolongan dan kemurahan Tuhan. Yang menarik setelah makan siang, saudaraku, di satu restoran Korea, beliau minta, Pak Pendeta boleh enggak kunjung ke kantor saya untuk mendoakan seluruh ruangan yang baru direnov. Saya ceritakan yang dikutuk yang pertama adalah tanahnya. Yang kedua, kita tidak ngerti sejarah apa yang telah terjadi atas rumah, atas tanah di mana KBRI yang ada di sana dibangun. Mungkin terjadi pertumpahan darah. Dan beliau bilang, betul Pak Pendeta, dulu ketika orang datang di tempat ini tidak kembali dengan selamat. Nah, kita percaya kuasa perlindungan, kuasa darah Yesus sempurna. Jadi yang pertama, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kita tahu bahwa ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, yang pertama ada perlindungan. Saudaraku, sekalipun kita berada di manapun tempat yang mungkin tidak aman, tidak nyaman, di lingkungan yang tidak nyaman buat saudara, lingkungan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara digosip, dihina, ditekan dan semuanya, saya percaya sungguh orang yang melekat hatinya kepadaku, ia akan meluputkan dan membentenginya. He knows my name. Dia tahu nama saudara. Tapi yang kedua, mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Yang kedua, ada pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 40 dikatakan, Tuhan menolong mereka dan apa? Meluputkan mereka, dan ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Jadi ada pertolongan. Aku punya Tuhan yang besar. Mujizat masih ada buat kita. Berjalan dengan Tuhan dengar baik, bukan berarti hidup kita lancar-lancar jaya, tapi kita akan bukan berarti tanpa masalah, tapi kabar baiknya adalah bahkan dalam keadaan terjatuh, dengar baik, dalam keadaan terjatuh, Tuhan tetap bersama dengan kita. Artinya kita tidak perlu khawatir dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Tulisan yang paling bawah sebelah kanan saudara, baca sama-sama. Berjalan sesuai dengan rencananya dan mengalami tuntunan Tuhan secara langsung, itu akan membuat kita akan terus berjalan di dalam kebenaran, dan tidak akan goyah dengan segala macam tawaran yang diberikan oleh dunia ini. Ketika saya sedang berapi-api berkhotbah di Timor Leste, saudaraku,
Ada saudara yang satu jemaat yang berkata, saudara saya di Sumba harus ketemu. Saudaraku akhirnya pulang. Sampai di Sumba saya sempatkan ketemu. Dulunya orang Laupana, dulu kaya raya. Kemudian masa COVID ngalami drop dan ngalami collapse. Saya ketemu cuma bilang, Pak, Ibu, saya cuma bilang sama beliau, mulai berjalan dan mengandalkan Tuhan. Saya bilang gitu. Yes. Terus saya bilang sama dia, hukum kerajaan Allah, apa yang pernah Tuhan percayakan tidak akan pernah hilang kembali, akan dipercayakan kembali. Jadi ada pertolongan, mari kita sama-sama apapun kondisi kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena ada perlindungan dan ada pertolongan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ada satu binatang yang unik, yang suka ada di kamar saya. Yaitu kecoa, saudaraku. Saya paling sebel kalau ketemu binatang satu ini. Karena dia bisa jalan di tempat tidur, jalan di lantai, di kamar mandi. Kadangkala saudaraku. Tapi anehnya, kalau sampai saya bentak, bah gitu. Dan dia terbalik, saudaraku. Dia tidak bisa kembali lagi sampai koid, sampai mati, selamat malam. Kecuali ada yang bantu untuk mengembalikan. Tapi saudara tahu ada keunggulan daripada kecoa ini. Yang pertama, dia binatang tertua menurut data yang saya terima. Yang kedua, tahan terhadap radiasi nuklir. Yang kedua, mampu hidup tanpa kepala. Loh, ini kan ngeri banget. Bisa hidup tanpa kepala. 4, pelari terhebat, apalagi handal dan hebat, 5 km per jam, bakal cuma idik gitu saudara. Yang kelima, tahan banting dan punya seperti lapisan pelindung. Tapi lemahnya ketika dia balik kembali, dia dalam keadaan kondisi terbalik, menghadap ke atas, dia akan mati dan tidak bisa buat apa-apa sampai mati. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, makanya mengingatkan saudara. Ketika saudara mendengarkan program ini dan saudara berkata, betul Pak Wahyu, saya sedang mengalami kebangkrutan total secara ekonomi. Saya seperti melangkah dari nol, bahkan saya sepertinya merangkak dari minus. Saudara mungkin iman saudara kandas dengan penyakit saudara dan berkata, pendeta, sudah 21 pendeta doakan saya, hamba Tuhan dari berbagai kepercayaan, tapi hari ini saya belum bisa bangkit. Don't worry, be happy. Saudara sekolah kuliah nilaimu do re mi fa sol la si do si la sol wa mi. Saudaraku, nilainya 0 putul dari do re mi fa sol la si do kembali lagi. Sepertinya saudara ngalami putus asa. Semalam saya di WA, Pak, tolong saya. Sepertinya saya sudah tidak bisa buat apa-apa. Saudaraku, jawaban saya saudara, never give up. Ayo bangkit kembali saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba lihat ayat ini, satu hal yang sangat menarik. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menumpang tangannya, sebab Tuhan menumpang tangannya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara dengarkan program ini dan saudara sedang mengalami jatuh tergeletak, saudara sepertinya tidak bisa bangkit lagi dari ekonomi saudara, dari rumah tangga saudara. Mungkin yang jomblo-jomblo berkata, Pak, saya tidak akan kenal yang namanya wanita lagi, saya tidak kenal namanya laki-laki lagi. Semua laki-laki mungkin saudara berkata brengsek. Mari move on. Ada banyak anak-anak Tuhan yang takut Tuhan.
Sehingga seperti lagunya Muklas Adiputra tergenapi. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana, sayang. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun kau jatuh, saudaraku, seorang yang namanya Abraham Lincoln, dia berkata, pengalamannya dia berkata, yang penting apa? Baca sama-sama. Bukan berapa kali Anda aku gagal, yang penting adalah berapa kali aku bangkit dari kegagalan. Haleluya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi, satu saat saya menginap di hotel di Surabaya. Ada satu acara saya lupa. Tapi masih saya ingat ada tulisan di bingkai itu. Tulisannya seperti ditulis oleh Abraham Lincoln, dia berkata, never give up. Di bawahnya ditulis, bukan berapa kali aku gagal atau jatuh, tapi berapa kali aku bangkit. Amin. Jika engkau gagal dan gagal lagi, gagal dan gagal lagi, apa yang engkau cari? Saudara dengar, bukan berapa kali kita jatuh, oleh bangkit, masih ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Jangan seperti kecoa ketika dia terbalik sampai dia koit, sampai dia mati, tidak bangkit lagi. Hari ini Anda bukan kecoa. Tulis di komentar saudara, saya bukan kecoa. Sebesar masalah apapun yang sedang kau hadapi, dengan baik engkau mesti bangkit dan berjalan. Karena Tuhan siap menompang tangannya dengan kuasa dan mujizat yang sangat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya, mengapa Allah melakukan perkara yang besar buat saudara dan saya? Mazmur 108 dikatakan, aku telah berfirman di tempat kudusnya. Aku tidak beria-ria, aku tidak membagi-bagian Sikem dan lembah Sukot, tidak kuukur. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, mungkin kita heran, kenapa Tuhan melakukan perkara yang besar. Yang pertama, Allah tertarik sama sampean semua. Allah tertarik kepada kita semuanya. God is interest in us, us is people. Allah itu begitu tertarik dengan saudara. Allah itu begitu bangga dengan saudara. Allah itu begitu cinta dengan kita. Makanya Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga memberikan apa? Kado, memberikan apa? Anaknya yang tunggal buat saudara dan saya untuk menebus dosa. Sahabat Kristus, jika saudara hari ini sedang berada di luar hadirat Tuhan, dan saudara mencoba untuk membalas kekecewaan hatimu, engkau meninggalkan Tuhan, engkau lari daripada Tuhan, engkau tidak pernah datang kepada Tuhan, dan engkau sepertinya pengen membalas orang yang mengecewakan engkau, stop. Engkau akan berjumpa dengan stres dan stres. Balik kembali sama Tuhan. Karena Allah begitu tertarik kepada saudara. Dia sedang membuka tangan lebar-lebar dan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, I will give fresh. Haleluya. Saya melayani di anak-anak muda Timor Leste, bukan di rock, tapi satu gereja anak muda. Saya lihat keren banget, mereka begitu haus. Bahasanya bahasa Timor Leste. Saya harus khotbah pakai bahasa Indonesia. Mereka ngerti tapi tidak bisa ngomong. Tapi hari itu mereka tertawa luar biasa karena melihat pendetanya imut gitu, saudaraku. Tapi habis itu mereka sukacita bersama, lompat-lompat dengan pujian. Terakhir mereka dijemah Tuhan karena saya membagikan menangkap api kebangunan. Menangkap api daripada Tuhan. Jadi Allah itu begitu tertarik. Mengapa Allah melakukan perkara yang besar? Tujuannya karena Allah memang tertarik kepada Anda. Jangan merasa tidak berguna. Siapakah aku ini? Tuhan. Yang kedua, Allah menyatakan kuasanya untuk memberikan apa? Kemenangan bagi umatnya. Saudara pikir Allah suka saudara susah? Saudara pikir Allah melihat
Allah senang melihat saudara bete dan kecewa, wajahnya cemberut, bimoli, bibir molong 10 cm. No, Allah pengen melihat saudara anaknya bersuka cita. Makanya Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang ketiga, Allah menggenapi firman-Nya supaya umatnya dapat bersuka cita, sikem dan syukur. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mengapa Allah melakukan perkara yang besar? Allah mau menggenapi firman-Nya bahwa kalau Dia berjanji oleh bilurku menjadi sembuh dan engkau sembuh, lalu Dia berkata aku memulihkan engkau dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang keempat, mengapa Allah melakukan perkara yang besar? Membuktikan bahwa Dia Allah adalah Allah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Satu saat saya mendoakan orang saudaraku dan sakitnya lumayan, sudah ngalami hampir sembuh, hampir 90% ngalami pemulihan. Tapi ada yang nawari, mau enggak cepatnya, kesembuhannya lebih cepat? Ada mbak dukun, saudaraku, dicarikan dukun dengan daun-daunan. Dan akhirnya utusannya datang ke rumah. Pak, sekarang padahal dia sudah bisa berjalan dengan cepat gara-gara didoakan, gara-gara imannya bangkit. Tapi mendatangkan dukun kembali dengan berbagai supaya lebih cepat katanya. Saya bilang, Bapak, saya angkat tangan. Kalau Yesus, percaya Yesus, only Jesus, hanya Yesus, dan tidak ada yang lain, pasti kesembuhannya, mujizat itu sempurna dan damai sejahtera. Dan akhirnya beberapa saat kemudian dia pulang ke rumah Bapa. Jadi Tuhan pengen menunjukkan kasih-Nya, Tuhan pengen menunjukkan kuasa-Nya, Tuhan pengen pertolongan satu-satunya, only Jesus. Hari ini saudaraku dengar baik, kenapa Tuhan melakukan semuanya itu? Membuktikan bahwa Dia Bapa sayang anaknya. Amin. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, muncul adanya sebuah penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi ada ayat yang kita bahas hari ini adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi semua kejadian dalam hidup kita, termasuk kematian, termasuk apa saja yang kita jumpai, termasuk putus cinta, saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak ada istilah kebetulan karena God in control. Tidak ada selai rambut itu jatuh tanpa seizin Tuhan. Saudara ingat kalau ada banyak orang ketika ketemu, ya kebetulan saya ada di Sumba, ya kebetulan saya di Amerika, ya kebetulan saya ada di Dili, ya saya kebetulan. No, kita tidak mengenal asas kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Jadi yang sedang Bapak Ibu saudara alami, saudara mungkin sedang digosip, saudara mungkin sedang kekurangan, saudara sedang menikmati apa saja, saya mau kasih tahu bahwa semua yang terjadi atas hidup kita tidak ada istilah kebetulan. Semua adalah God in control dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan curigation sama Tuhan. Coba kita lihat, kita tahu sekarang, and we know, kata yang dipakai adalah aido atau oida. Artinya Allah melihat, Allah mengetahui. Saudaraku, to experience any state of condition, mengalami keadaan dan kondisi apapun, Allah tahu. Katakan sama-sama, Allah melihat. Katakan sama-sama, Allah mengetahui. Gusti mboten sari. Coba lihat tempo waktunya yang dipakai, tense perfect. Artinya apa saudaraku? Artinya Paulus tahu dan mengetahui serta pernah mengalami penderitaan, selalu melihat pertolongan Tuhan. Bentuk waktu yang dipakai,
Bentuk waktu yang dipakai dalam penulisan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudaraku, yang akan dipakai adalah Rasul Paulus memahami bahwa Rasul Paulus pernah mengalami kesulitan seperti saudara dan saya. Rasul Paulus pernah dicobai seperti saudara dan saya. Rasul Paulus pernah sakit seperti saudara dan saya. Rasul Paulus pernah dikecewakan seperti saudara dan saya. Tapi Alkitab berkata waktu yang dipakai menunjukkan bahwa tense perfect, artinya bahwa ketika mengalami penderitaan, Rasul Paulus selalu melihat pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan tahu, sahabat Kristus, apa yang sedang kau alami hari ini. Dan Tuhan tahu akan menolong setiap saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Coba lihat penderitaan Rasul Paulus apa saja. Penderitaan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 23-23. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Rasul Paulus pernah berkata seperti orang gila, aku sering di dalam penjara, didera di luar batas. Rasul Paulus dianiaya, didera, kerap kali dia ngalami yang namanya cahaya maut. Dalam bahaya maut maksud saya. 5 kali didesak, 4 kali pukulan, 1 kali dilempari batu, 3 kali karam kapal. Rasul Paulus alami. Dalam perjalanan sering bahaya banjir dan penyamun. Rasul Paulus yang alami. Bahaya dari orang Yahudi, bahaya di kota, di padang, di gurun, di tengah laut. Rasul Paulus alami. Bahaya dari saudara-saudara dari pengajaran palsu. Rasul Paulus alami. Kerap kali tidak tidur, puasa terpaksa, dahaga, kedinginan tanpa pakaian. Rentetan penderitaan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11, 23-25 menunjukkan bahwa Rasul Paulus mengalami pressure, penderitaan, kesulitan, tapi akhirnya tetapi yang menarik buat saudara dan saya, Allah turut bekerja dan Allah tetap menolong Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan yang dia jumpai. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan khawatir jika saudara hari ini ada temannya minimal, ada fakta, sehingga kita masuk berkata Tuhan penolong dalam kesehatan sungguh sangat terbukti dalam bahasa Indonesianya. Artinya Yesus yang saudara sembah. Kalau lihat apa yang dialami Paulus dan Paulus selalu ditolong, dia berkata dia selalu ditolong. Saudara dan saya akan ditolong oleh Tuhan tepat waktu. Dia sungguh terbukti. Dalam terjemahan bahasa Inggris kata yang dipakai adalah very present. Dikatakan bahwa tepat waktu. Yang pertama terbukti, yang kedua tepat waktu. Jika hari ini saudara dan berkata, Pak, rasanya saya pengen mundur. Rasanya pengen saya enggak, Tuhan dengar, stop. Rasul Paulus alami berbagai macam penderitaan, tapi akhirnya dia tahu bahwa Tuhan penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Walk together. Allah turut bekerja. Kata yang dipakai adalah synergio, saudaraku. Allah artinya bersama-sama menjadi satu partner. Menjadi rekanan bisnis, menjadi rekanan keluarga. Makanya di sesi yang lalu saya katakan, friend of God, kita ini sahabatnya Allah. Tuhan menjadi partnermu, sahabat Kristus. Jika engkau sedang down bisnismu, jadikan Yesus sebagai partner bisnismu. Jika hatimu sedang gundah gulana, jadikan Yesus sebagai partner hidupmu. Jika sedang alami apa saja, jadikan Yesus. Walk together. Allah turut bekerja. Synergio artinya jadikan Yesus menjadi partner. Artinya apa? Bekerja bersama bukan berarti kita sendiri atau Tuhan kerja sendiri. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Masalah berkat, mujizat dan lain-lain bagian Tuhan. Bagian kita percaya dan bersuka cita. Bagian kita berdoa dan percaya. Bagian Tuhan melakukan mujizat Tuhan. That all thing. Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya apa? Dalam seluruh aspek kehidupan kita.
baik itu keluarga, baik itu pelayanan, baik itu bisnis, baik itu keuangan, baik itu apa saja. Dalam segala hal, Allah bekerja dalam kehidupan kita. Coba lihat perjalanan Yusuf. Dikhianati, dijual, difitnah, dipenjara, tapi dia tetap melihat janji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan for good. Apa yang baik bagi Tuhan belum tentu baik bagi kita. Not good idea but God idea. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu baik untuk Tuhan. Agathos, berguna, bermanfaat. Yang terakhir, siapa yang berhak menerima janjinya? Yang pertama, bagi mereka yang mengasihi dia, agapao, dengan kasih agapao. Yang kedua, bagi mereka yang terpanggil menjadi milik Kristus. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, ayo sama-sama hari ini kita partner dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah sukses, ayo lebih lagi berjalan. Walk together, berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat perkara-perkara yang besar. Yang gagal pun menjadi kenyataan. Yang gagal pun menjadi sukses. Yang sakit menjadi sehat. Buka tangan saudara, bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja. Persiapkan roti dan anggur saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Engkaulah Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, lambaikan tangan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, sekali lagi Engkaulah Tuh. Persiapkan roti dan anggur saudara, masuk dalam perjanjian Tuhan. Raja berdaulat atas hidupku. Mari angkat roti di tangan kananmu. Mulai hari ini ketika masuk dalam perjamuan kudus, yakinilah ketika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, engkau sedang berpartner dengan Tuhan. Dan Alkitab saya berkata, bersama dengan Yesus lakukan perkara yang besar. Habis ini saudara akan melihat mujizat dan keajaiban terjadi dalam hidupmu, kesembuhan, pemulihan dan anugerah. Angkat di atas kepala. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan berisi anggur. Angkat di atas kepala kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Angkat di atas kepalamu. Sebagai satu covenant antara Tuhan dan saudara. Semua perjanjiannya, perjanjian menjadi partner akan dengan Tuhan. Dan engkau melihat perkara-perkara besar dalam minggu ini. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saya mengundang Saudara Henok untuk berdoa
berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Bapa buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Engkau boleh melawat kami dari hari lepas hari Tuhan, sehingga kami boleh melewati setiap proses kehidupan kami Tuhan. Dan terkhususnya pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan sebuah kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami harus terus berjalan bersama Tuhan dan kami harus terus bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah semua itu Tuhan terjadi menurut rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.